warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu kembali dalam pelajaran tematik kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Teman-teman siapkan buku tema 3-nya ya, beserta alat tulisnya. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata, anak-anak pun bisa terkena mah. Apa penyebabnya? Apakah gejala mah yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya, memiliki pantangan makanan, misalnya tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan, sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Selanjutnya, apakah itu pencernaan? Pencernaan adalah sebuah sistem yang terdiri dari organ-organ cerna yang berfungsi untuk menghancurkan makanan, menyerap sari-sari makanan, dengan atau tanpa bantuan enzim. Masih ingatkah kalian nama-nama organ pencernaan ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mulut, selanjutnya kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Bagus sekali teman-teman masih mengingat nama-nama organ pencernaan pada manusia. Selanjutnya, tahukah teman-teman fungsi dari organ-organ pencernaan itu? Mari kita bahas. Organ-organ pencernaan diantaranya mulut, kerongkongan, dan lambung. Sekarang kita bahas satu persatu fungsi dari organ pencernaan. Yang pertama adalah fungsi mulut. Mulut kita berfungsi sebagai jalan masuknya makanan dan untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Selanjutnya adalah fungsi kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai saluran menelan makanan yang disebut deglutisi setelah dikunyah di mulut untuk diteruskan ke lambung. Selanjutnya, fungsi lambung. Lambung berfungsi sebagai pemecah makanan menjadi molekul yang lebih halus dan sederhana lagi dengan bantuan dinding dan enzim-enzim lambung. Organ pencernaan yang lainnya adalah usus halus. Fungsi usus halus adalah sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan yang disebut absorpsi. Selanjutnya, usus besar. Fungsi dari usus besar adalah sebagai tempat penyerapan air dan proses pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri pembusuk menjadi feses. Selanjutnya, mari kita amati iklan berikut ini. Iklan di atas menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup yang sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, setelah kita perhatikan mengenai iklan ini, kata kunci dari iklan ini adalah perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga yang sehat. Kalau kita perhatikan mengenai gambarnya cukup menarik dan mengilustrasikan beberapa contoh perilaku untuk menerapkan gaya hidup bersih dan sehat. Sedang target iklan tersebut adalah seluruh masyarakat yang melihat iklan, terutama bagi masyarakat yang sudah berumah tangga, orang tua, atau ayah dan ibu yang memiliki anak, sehingga bisa menerapkan gaya hidup sehat kepada anak-anaknya sejak dini. Setelah diamati, iklan ini sangat efektif karena mengajak masyarakat untuk memulai perilaku hidup sehat dari tingkat keluarga dan anak-anak.
Bagaimana cara membuat iklan yang baik? Iklan yang baik memperhatikan tema atau konsep, ilustrasi, judul, target iklan, dan kalimat-kalimat yang memuat kata kunci pada iklan. Selanjutnya, apa fungsi iklan di atas? Iklan di atas berfungsi untuk mengedukasi atau memberi pengetahuan, mengajak, menjelaskan, memberi gambaran kepada masyarakat agar memulai perilaku hidup bersih dan sehat untuk dijadikan gaya hidup keluarga yang sehat. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semangat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.